Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ihsan Channel, Ikhwan Fillah. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang Imam Abu Hanafi yang berdebat dengan Raja Ateis. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Selain masyhur sebagai pendiri mazhab fikih, sesungguhnya Abu Hanifah juga ahli dalam ilmu tauhid, teologi. Keahlian-keahliannya ini beliau dapatkan karena anugerah Allah, juga dari belajar sejak kecil dengan guru utamanya bernama Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, asal Kufah. Di samping belajar dasar dan pokok ilmu tauhid, Abu Hanifah juga mempelajari ilmu kalam, hingga ahli berdialektika, atau berdebat untuk mencari prinsip-prinsip teologi Islam. Salah satu bukti kisah kepiawaiannya berdebat, Imam Abu Hanifah, bahkan sejak beliau masih kecil. Tercatat oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Majid. Dikisahkan saat itu, Abu Hanifah masih berusia 7 tahun, berani menantang debat seorang raja penganut Dahriyah. Imam Ghazali mengklasifikasikan Dahriyah sebagai kelompok ateis, karena mereka tidak meyakini perwujudan Allah, dan alam semesta raya ini ada dengan sendirinya. Saat itu, sudah banyak ulama yang kalah berdebat dengan raja ateis tersebut. Dengan kesombongannya, ia selalu mencari-cari ulama yang belum pernah berdebat dengannya, untuk dipermalukan di hadapan banyak orang, dengan cara mengalahkannya dalam sebuah perdebatan. Sampai pada akhirnya, tinggal guru Abu Hanifah yang belum pernah berdebat dengannya. Ia lantas memerintahkan ajudannya menyampaikan pesan tantangan untuk berdebat dengan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Pesan tantangan tersebut diketahui oleh Abu Hanifah, dan beliau meminta diikut sertakan saat perdebatan itu diadakan. Karena Syekh Hamad sebelumnya bermimpi baik, yang dalam mimpinya ada seekor singa memakan babi. Beliau yakini sebagai isyarat kebaikan, maka Abu Hanifah diperkenankan ikut dalam perdebatan tersebut. Tibalah waktu perdebatan itu. Semua orang berkumpul untuk menyaksikannya, termasuk Abu Hanifah dan gurunya yang berada di bawah panggung singgasana raja. Dalam suasana yang ramai itulah, sang raja berkata dengan congkaknya, "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" Keadaan sontak menjadi hening, hingga tiba-tiba anak berusia 7 tahun, yang tak lain tak bukan adalah Imam Abu Hanifah, merespon tantangan sang raja, dengan berkata, "Bertanyalah, maka aku akan menjawab pertanyaanmu." Raja ateis lalu berkata, "Siapa kau, berani kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu, bahwa banyak yang berumur tua, bersorban besar, para pejabat, dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah, dan diam dari pertanyaanku. Kamu masih ingusan dan kecil berani menantangku." Abu Hanifah menjawabnya dengan mengatakan, "Allah tak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar, dan para pejabat dan para pembesar, melainkan kemuliaan cuma diberikan kepada al-ulama." Mengetahui keberanian Abu Hanifah, raja ateis tersebut kemudian menantang, "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" Dengan yakin, Abu Hanifah berkata, "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu, dengan taufik Allah." Sang raja penganut Dahriyah atau ateis itu, langsung mengajukan pertanyaan pertama. "Apakah Allah itu ada?" "Ya, Allah itu pasti ada." "Memangnya dia ada di mana?" "Allah tidak bertempat," kata Abu Hanifah. "Bagaimana bisa disebut ada, bila dia tak punya tempat?" "Dalilnya ada di badan Anda, yaitu ruh." Abu Hanifah lalu balik bertanya, "Saya tanya, kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di mana tempatnya? Apakah di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu?" Sang raja sontak diam 1000 bahasa, dengan muka malu, tak bisa menjawab. Untuk lebih menjelaskannya, Abu Hanifah kecil, kemudian meminta air susu pada gurunya, dan sejurus kemudian,
beliau bertanya kepada sang raja, apakah Anda yakin di dalam susu ini ada manis? Ya, saya yakin, di susu itu ada manis. Kalau Anda yakin ada manisnya, saya tanya, apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas? Lagi-lagi sang raja terdiam dengan penuh rasa malu. Lalu Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis, yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah, tempat di alam ini, baik di arsy atau dunia ini. Tak mau dipermalukan lagi, sang raja ateis lalu meluncurkan pertanyaan kedua, sebelum Allah itu apa, dan setelah Allah itu apa? Tidak ada apa-apa sebelum Allah, dan sesudahnya, tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tak ada apa-apa? Dalilnya ada di jari tangan Anda. Apakah sebelum jempol, dan apakah setelah kelingking? Dan apakah Anda mampu menjelaskan jempol duluan atau kelingking duluan? Demikianlah sifat Allah. Ada sebelum semuanya ada, dan tetap ada bila semua tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah. Lagi-lagi kedua kalinya sang Raja Dahriyah itu dipermalukan di depan khalayak ramai. Sang Raja yang tak mau rusak reputasinya, lalu ia berkata, satu lagi pertanyaanku, apa yang Allah lakukan sekarang? Sebelum menjawab, Abu Hanifah berkata, sesungguhnya dari tadi, posisi kita terbalik, seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar, dan yang ditanya di atas mimbar. Akhirnya sang Raja turun dari mimbar, dan langsung Abu Hanifah kecil, naik ke atas mimbar. Abu Hanifah lalu menjawab dengan penuh keyakinan, yang Allah lakukan sekarang ialah, menjatuhkan orang yang tersesat seperti Anda, ke bawah jurang neraka, dan menaikkan yang benar seperti saya, ke atas mimbar keagungan. Setelah itu, sang Raja mengejar jawaban dari Abu Hanifah dengan mengulangi pertanyaannya, apa perbuatan Allah sekarang? Abu Hanifah lalu menjawab dengan penuh keyakinan, yang Allah lakukan sekarang ialah menjatuhkan orang yang tersesat seperti Anda, ke bawah jurang neraka, dan menaikkan yang benar seperti saya, ke atas mimbar keagungan. Dari sekilas kisah kepiawaian berdebat Abu Hanifah di atas, kita bisa tahu, bahwa sesungguhnya yang menjaga agama Islam, ialah Allah semata. Dengan berbagai cara, salah satu buktinya dengan mengutus seorang anak kecil, untuk melawan seorang yang berniat merusak keyakinan umat Islam. Semoga bermanfaat. Sholawat dan salam kita ucapkan sampai akhir zaman.